Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta sastra se-Kalimantan Selatan yang kami hormati, dalam pertemuan ini kita akan berbicara masalah novel dan cerita pendek. Bagi saya tidak mengira dipanggil novelis, sebab belum kategori apa yang harus menyandang novelis. Berapa terbitan, apakah 1, 2, 3, ini belum tahu saya. Kadang-kadang ada satu novel aja sudah dikatakan novelis, tapi berpuluh-puluh novel belum tentu. Dan pada kesempatan ini saya tidak mengerti juga kenapa saya jadi seorang penyair. Memangnya saudara Ayep Ramadhani, penulis novel Kebijakan Cinta, baru datang, silahkan maju ke muka supaya kawan-kawan lebih kenal lagi. Sebenarnya saya tidak mengerti juga kenapa saya harus jadi seorang penyair. Dan pada usia saya 65 tahun, saya sebenarnya bercita-cita ingin apa ya? Ingin pensiun dari penyair. Ingin pensiun dari penyair, baik menulis puisi ataupun menulis cerita pendek dan novel. Tapi sebenarnya keinginan itu lebih emosionalitas saya tetap untuk menulis ini. Saya rasa tidak ada pensiun untuk seorang penyair terkecuali mati. Pendek saja saya katakan bahwa sejak tahun 65 saya sudah menulis baik puisi, cerita pendek ataupun novel. Tahun 65 cerita pendek saya tersebar di seluruh surat kabar. Nanti akan saya terbitkan. Promosi dong. Kemudian gak usah panjang lebar. Kalau memang bicara panjang lebar ini habis waktunya. Ini diberikan waktu kesempatan sedikit saja. Novel saya tulis di tahun 2011, Desember 2011, kalau tidak salah. Ini Pak Benyamin editornya. Berdiri Pak Benyamin, editor Teguk Rindu. Terima kasih. Ini yang mendorong saya untuk menulis kembali Teguk Rindu. Itu yang pertama, Desember 2011. Bukunya tidak ada, habis terjual. Wah, hebat ya. Promosi lagi ya, gak apa-apa toh. Kemudian yang kedua adalah Perempuan Hujan. Nah, ini Perempuan Hujan ini ada. Ini masih, kalau nggak salah, Januari, Februari, Maret, April ini diterbitkan. Masih kira-kira 30% dari cetakan buku yang belum terjual. Ujung ada lek pokok. Kenapa? Ada yang minta. Nah, mestinya, saya tekankan, setiap karya teman jangan minta lagi, hargai. Bukan pemalar kata orang, cuma mencetaknya ini kadang-kadang dengan duit pribadi. Untuk sekedar diketahui, seorang penyair, seorang penulis baik cerpen ataupun esai ataupun novelis, ini kadang-kadang mengeluarkan uang sendiri. Bantuan pemerintah jangan terlalu diharap. Kalau diberi diambil, kalau tidak jangan ngomel. Saya diberi juga, tapi hanya sekedar 30% dari keperluan. Ini yang pertama. Yang kedua, Perempuan Hujan. Yang ketiga, judulnya aja sungguh sangat menarik. Isinya kada tahu. Amun kada menukar, kada tahu apa isi dalamnya. Pertemuan Haram. Keren judulnya. Ini Pertemuan Haram. Ini perempuannya siluet,
Lihat keluarannya nah. Ya kan, kalau tapi tahu juga bahasa ini. Ada ini gambar seorang lelaki yang tak dikenal. Kalau tidak beli, pasti kita tahu siapa lelaki itu. Nah ini yang ketiga. Yang ketiga pertemuan haram. Yang keempat masih dalam persiapan cetak di Jogja. Hebat toh? Dalam jangka waktu 1 tahun lebih 4 novel. Luar binasa. Kamar aja. Judulnya aja mengandung satu intuisi. Intuisi itu apalah kata tahu juga, karena ada yang menjelaskan, ada yang harat. Jarangnya banyak aja pakaran ini, sambat aja dulu. Sambat dulu, ya kan. Kamar itu telah kosong. Bantu kamar tidak batik. Tapi dengan judul kamar itu telah kosong, ini mengandung apa namanya, bermacam-macam istilah. Apakah hati seorang perempuan yang kosong, apakah hati seorang lelaki yang kosong. Karena judulnya kan kamar itu telah kosong. Kamar itu kan tempat. Nah, jadi bisa juga hati tempat, ya, tempat bertaut. Nah, kalau ada nukar, saya bilang nggak tahu isinya. Ini yang keempat dari kamar itu telah kosong dalam keadaan dicetak di Jogja. Yang kelima, persiapan. Ini dorongan dari Pak Benyamin juga. Saya harus menciptakan satu situasi baru atau istilahnya genre baru, novel. Apakah itu nantinya ini baru 15% sudah saya garap. Jadi genre baru novel, masih rahasia, tapi sudah 15% saya kerjakan. Inilah antara lain novel saya 5 buku dalam 1 tahun. Kemudian kalau kolaborasi dengan Aceh, ini puisi dengan Aceh, Larasati Sahara, pacar lawas sebenarnya. Ini dari Aceh. Percaya atau tidak? Pas. Kenalnya di Facebook, orangnya kada tahu juga. Jadi berkenalan di Facebook, diajaknya, ayo kita bikin kolaborasi puisi antara Banjarbaru dengan Aceh. Saya bilang oke, jadilah kolaborasi yang kedua setelah mengiris pelangi sepohon merindu, itu yang pertama di tahun 2000-an. Kemudian 2012 adalah nyanyian cermin, ini kolaborasi dengan Aceh. Inilah sekedar gambaran bagi saya. Saya tidak mengerti juga apakah saya belajar di mana menulis, baik menulis cerita pendek ataupun menulis puisi ataupun novel. Saya tidak belajar sebenarnya. Dan lagi dari sanad keluarga atau keturunan keluarga saya tidak ada yang bisa berpuisi, hanya saya sendiri. Yang lainnya orang alim habis, alim semua. Aku aja nang pindah ada pengaruhan nih, tak 4 bubuhan musliman. Nah, terima kasih, cukup. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih.